Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop!
Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. "Ah, anak-anakku!" Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. "Aku di dalam jam besar, Ibu!" Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. "Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku." "Anak-anakku." Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. "Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup?" Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. "Ibu, ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu." Mereka semua sangat senang. "Ah, anak-anakku, kalian selamat." Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati, lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Ah, tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati. Yeay, serigala mati. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan.
Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejelek dia sebelumnya.
Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala.
Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan. Kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia tak akan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Balu dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Balu ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Balu dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Balu dan Bagheera meminta bantuan Ka, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Ka berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi."
Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlock berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet Banderlock dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Ka muncul. Ketika Ka mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Ka. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Ka. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas. Tapi ketika Ka membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Ka mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.